Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang kisi-kisi soal P3K tahap 3 lengkap dengan pembahasannya. Jadi sebelum kita membahas kisi-kisi soal, untuk lebih kesiapan Bapak dan Ibu menghadapi ujian tahap 3, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen untuk lebih meningkatkan lagi kreativitas kami dari Cermin Pendidikan untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait mengenai tentang pembahasan soal-soal P3K dalam tahap 3 ini. Mari kita lanjut dan kita bahas mengenai tentang soal-soal ataupun kisi-kisi yang akan Bapak Ibu hadapi pada saat tahap 3. Baik, untuk soal yang pertama Bapak dan Ibu, ketika gagal mencapai suatu tujuan yang saya inginkan, saya akan A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada yang lebih banyak orang. Nah, kata kuncinya di sini adalah ketika gagal mencapai suatu tujuan. Nah, kalau kita sudah gagal mencapai sebuah tujuan, apa yang harus kita lakukan? Ya, menurut Cermin Pendidikan bahwasannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Karena mengintrospeksi diri itu lebih baik sehingga kita dapat memperbaiki kegagalan yang kita alami. Lanjut untuk soal yang kedua. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa A. Pemvalidasian hasil temuan atau validating. B. Pembuktian hasil temuan atau verification. C. Pernyataan atau identifikasi masalah problem statement. D. Pengolahan data atau data processing. E. Pengumpulan data atau data collection. Nah, kata kunci di sini adalah sintak discovery learning. Ya, jadi dari sintak discovery learning bisa kita simpulkan untuk jawaban kita kali ini adalah melalui kata kunci sintak discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima adalah pembuktian, yang keenam menarik kesimpulan. Nah, jadi dari kata kunci sintak discovery learning ya bisa kita simpulkan jawaban untuk nomor 2 adalah pembuktian hasil temuan atau verification. Lanjut untuk soal yang ketiga, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media cetak, B. Media grafis, C. Media gambar, atau D. Media benda nyata, ataukah E. Media poster. Nah, kita lihat dari kata kuncinya di sini adalah operasional konkret. Melalui operasional konkret ini, maka bisa kita simpulkan untuk jawaban kita adalah media benda nyata. Karena dari operasional konkret dari materi yang akan kita berikan. Lanjut untuk nomor 4. Penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dengan membantu peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebayanya, percaya diri dan sikap menerima orang lain di kelas adalah A. Sikap dan
persepsi. B. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. C. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. D. Perilaku berpikir. Atau E. Memperluas dan menyaring pengetahuan. Kita lihat dari kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kunci adalah penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan. Jadi dimensi belajar ini yang dikembangkan untuk membantu peserta didik. Kemudian teman sebaya yang dipercayanya, kemudian diri dan sikap menerima. Jadi ada tiga kata kunci di sini adalah dimensi belajar yang berkembang, kemudian percaya diri dan sikap menerima. Nah, jawaban untuk nomor 4 adalah sikap dan apresiasi. Lanjut. Untuk soal nomor 5, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah. Nah, nampaknya soal ini sering sekali keluar ya Bapak dan Ibu mengenai tentang teori belajar. Saya ulang Bapak dan Ibu, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah penerapan teori behavioristik. Yang mana mungkin dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah ada mengenai tentang pembahasan teori belajar. Jadi untuk nomor 5 adalah penerapan teori behavioristik adalah kata kuncinya stimulus ya. Berarti untuk soal nomor 5 kita menjawab memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Lanjut nomor 6. Pada abad ke-21, kompetensi creativity thinking dan innovation sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. B. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik, secara mandiri maupun kelompok. Yang D. Mencari sendiri tanpa bantuan guru dan menemukan alternatif pemecahan masalah dari berbagai sumber belajar dalam rangka mengembangkan pola pikir. E. Mengidentifikasi, menganalisis, presentasikan dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang disajikan secara luas. Kata kuncinya adalah kompetensi creativity thinking dan innovation. Nah, dari sini bisa kita lihat dari inovasi, creativity thinking-nya adalah yaitu menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Lanjut untuk nomor 7. Saat merasa marah dan kecewa pada sesuatu, saya biasanya A. Menghindari hal yang membuat saya kecewa dan marah tersebut. B. Menyendiri dan banyak berdoa. C. Melampiaskan kemarahan saya dengan memarahi orang. D. Menangis sampai perasaan kecewa saya hilang. E. Tidak melakukan apa-apa dan tetap seperti biasa. Kata kuncinya di sini adalah marah dan kecewa. Ya, pada saat saya merasa marah dan kecewa, maka yang harus saya lakukan biasanya adalah menyendiri dan banyak berdoa. Karena pada saat menyendiri kita bisa mengintrospeksi diri dan berdoa untuk menguatkan hati, memohon petunjuk kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lanjut untuk soal nomor 8. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Nah, lagi-lagi teori belajar ya Bapak dan Ibu. Apakah A. konstruktivistik, B. kognitivistik, C. behavioristik, D. rekonstruktivistik, atau E. humanistik? Ya, kita lihat kata kuncinya adalah hubungan stimulus dan respon. Hubungan stimulus dan respon, apakah ada membangun sendiri, kemudian perubahan persepsi dan pemahaman, perubahan tingkah laku karena stimulus dan respon, ya berarti ada stimulus dan respon. Kemudian tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari, pembinaan dari pengalaman demi pengalaman. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci hubungan stimulus dan respon adalah bagian dari belajar teori behavioristik. Lanjut untuk nomor 9. Pak Sutarjo merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. minat, B. gender, B. status sosial, D. kultural, atau E. etnik. Kata kuncinya adalah memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Ya, berarti memilih lagu dari asal peserta didik. Jadi bisa kita lihat adalah kultural, di mana kultural ini adalah berbagai macam jenis suku bangsa yang berada di Indonesia. Kemudian nomor 10. Saya ditempatkan di suatu ruangan dengan teman kantor yang tidak saya sukai dan memiliki relasi kerja yang buruk dengan saya, maka saya akan A. memperhatikan pekerjaannya dan melaporkan setiap kekurangannya, B. biasa saja dan tidak merasa terganggu, C. segera mengajukan permintaan untuk pindah ruangan, D. berusaha membantunya tidak nyaman supaya dia pindah, E. berusaha berkomunikasi dan memperbaiki hubungan saya dengannya. Baik, kita lihat kata kuncinya adalah teman kantor yang tidak saya sukai. Maka tindakan yang kita ambil adalah berusaha berkomunikasi dan memperbaiki hubungan saya dengannya supaya tidak ada lagi benturan-benturan ataupun ketidakcocokan dengan teman kita sehingga kita bisa menyesuaikan. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan kisi-kisi soal P3K tahap 3. Mudah-mudahan dari kisi-kisi yang saya berikan ini kepada Bapak dan Ibu maupun dari soal-soal yang sering muncul sehingga bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian sukses menghadapi ujian tahap 3. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengklik subscribe, like, dan komen untuk channel Cermin Pendidikan supaya bisa lebih kreativitas, memberikan informasi yang terbaik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.